sudah boleh. Daripada nanti dia kerja, dia digaji oleh negara, memakan APBD, orang ngantri panjang orang ngurus KTP. Pas ditanya, mana pegawainya? Sedang sholat duha 100 rakaat. Yang ketiga, kita sedang hitung diri kita. Tadi Ustaz Somad nolong agama Allah dengan kekuasaan, nampaknya aku tak ada kekuasaan. Menolong dengan harta, nampaknya aku tak punya harta. Tinggal satu lagi saudaraku harapan. Kalau di sini pun kau tak juga punya, mati aja lah. Satu-satunya harapan lagi, apa dia? Menolong agama Allah dengan dakwah. Ini lagi tinggal harapan. Lemas saya Pak Ustaz. Saya tak pandai ceramah. Ceramah bukan dakwah. Ceramah hanya satu bagian dari dakwah. Ibu rumah tangga, bukan ustazah, bukan profesor doktor, tidak tamat dari Al-Azhar Kairo Mesir, tidak dari Darul Mustafa Tarim Hadramaut Yaman, sekedar ibu rumah tangga. Habis sholat maghrib ke isya, ajarkan anaknya Iqra. Mama, kok kita nggak pindah-pindah Iqra terus? Mohon maaf nah, mama cuma bisa Iqra. Bataba, tatata, sasasa. Setelah itu luruskan Fatihahnya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya kurang tebal nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu hanya kecil nak, hanya tidak bergerak. Kalau dipegang dada tak bergetar dia nak. Kalau belum bisa, di belakang ada cabai halus. Ada cabai rawit, kokunya. Alhamdulillahi rabbil hanya dalam ke dalam. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata. Dalam bahasa Arab itu tidak sama seperti bahasa kita anakku. Di sana ada sha, di sana ada sa, di sana ada tha, di sana ada sya. Jangan mentang-mentang baru ngaji Iqra semua supaya fasih sya. Assalamualaikum. Yang saya hormati Ustaz Somad. Ihdinas siratal mustaqim. Qafnya di dalam. Siratal ladzina, za tipis. Karena di sana za, ada za, ada dha, ada ja. Jangan semua jadi j anakku. Ijajah Nasrullah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salat dia subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha, qabliyah, ba'diyah, awabin, isyraq, taubat. Maka pahalanya mengalir sampai ke ibu. Walaupun ibu perempuan biasa, walaupun ibu rumah tangga. Jangan berhenti. Pak Bupati, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kapolres, selamat mereka menolong agama dengan kekuasaan. Orang kaya, selamat mereka menolong agama dengan harta. Kita yang tak punya harta dan kekuasaan, tolong agama dengan dakwah. Tugas utama kita adalah mengajak orang. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Orang yang kekal abadi adalah orang yang mengajak ke jalan Allah. Sudah meninggal dunia ratusan tahun, Abdul Somad masih mencari makamnya Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Karena kitabnya kami baca di Pulau Sumatera, Durrun Nafis. Masih saya cari makamnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena kitabnya kami baca di ujung Pulau Sumatera, Sabilal Muhtadin, Syarah Siratal Mustaqim, Nuruddin Ar-Raniri, Mufti Kerajaan Aceh, sekarang Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Meninggal dunia, orang tetap mencari, berkirim Al-Fatihah dari Sabang sampai Papua. Orang di Nusantara membaca kitab Sabilal Muhtadin, mengalir pahalanya. Berbuatlah sesuatu yang mengalirkan pahala. Kalau kita ketemu dengan anak kecil umur 5 tahun pakai kutek hitam, bibirnya pakai lipstik tebal, pakai shadow, pakai make up di sebelah hijau, di sebelah biru,
rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu, maka sesungguhnya ada guru yang luar biasa di rumah. Tapi kalau kita ketemu anak kecil yang jilbabnya panjang, lagunya sholawat, salatullah, salamullah, kabupaten kita tidak kurang dari orang-orang soleh. Saya 3 hari ini sudah keliling dari Banjarmasin sampai ke tepi sungai. Apa yang Ustaz lihat? Baru kali inilah pengajian qorinya sampai 3 qori. Seolah-olah saya mau ditunjukkan, hai Abdul Somad, kau jangan cerita qori. Di sini pengajian duha aja 3, apalagi pengajian nanti malam. Bisa 7 qori tampil. Maka kalau ada masyarakat kita yang tidak bisa membaca Quran, maka sesungguhnya dia seperti ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak, tapi dia tidak menggunakan paruhnya. Maka Bapak Ibu jangan pernah malu untuk belajar Quran. Tidak ada dalam Islam S1 22, S2 24, S3 27. Tidak ada batasan ilmu dalam Islam. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Bukan hadis Nabi. Kata-kata hikmah bagus, ada dalam tafsir An-Naisaburi. Mana ada orang belajar di liang lahat, Pak Ustaz? Ada. Orang meninggal dunia setelah dimasukkan ke liang lahat tetap dibacakan talqin. Ya fulan bin fulan, idza ja'aka al-munkar wa nakir. Kalau datang malaikat munkar nakir bertanya, "Man rabbuka?" Katakan Allah. "Man nabiyyuka?" Katakan Nabiuna Muhammad SAW. "Ma imamuka?" Katakan Al-Qur'an. "Man ikhwanuka?" Katakan Al-Mu'minun. Kita di Kalimantan Selatan masih baca talqin. Alhamdulillah. Kalau ada orang membid'ahkan talqin, hadis tentang talqin mayat setelah dikebumikan diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili. Hadisnya sahih atau dhaif? Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Talkhis Al-Habir, hadis tentang talqin hadisnya isnaduhu salih. Hadisnya salih. Hadisnya salih. Sahih, hasan. Antara sahih dan hasan, salih. Layak untuk diamalkan. Tapi kata Ustaz, kami tidak boleh ditalqinkan Pak Ustaz. Ada seorang ahli hadis, hafal hadis 300.000 hadis, mengatakan talqin itu sunnah. Tiba-tiba ada Ustaz yang baca hadis cuma 2, itu pun laptopnya hidup. Begitu laptopnya mati, hadisnya langsung jadi bahasa Indonesia. Kau lebih percaya mana? Saya tidak paksa jamaah untuk ikut saya, tapi saya lebih percaya kepada Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Khatimatul Huffaz, penutup para hafiz. Apa kata Syekh Mufti Ulama Azhar, Syekh Atiyah Saqar, membacakan talqin untuk orang meninggal dunia tidak memudaratkan pada yang meninggal, tak memudaratkan pada yang hidup. Yang meninggal mendapat rahmat, yang hidup mendapatkan pelajaran. Hai fulan bin fulan, kalau datang malaikat mungkar nakir bertanya kepadamu, katakan Tuhanku Allah. Yang hidup jadi tahu, oh nama Tuhan kita Allah. Saya sangka selama ini Tuhan kita hantu. Tuhan. Baru dia tahu nama Allah. Sekalian sebagai dakwah. Mungkin selama ini dia tidak mengenal Islam. Kita kenalkan namanya siapa? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Dia tidak hidup. Dia maha hidup. Al-Hayyu. Apakah dia mengatur kehidupan kita? Al-Qayyum. Apakah dia kaya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Adakah yang bisa menolong kalau tidak izin dari dia? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tahukah dia apa yang ada dalam hatiku? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Apakah dia punya kekuasaan? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sulitkah dia mengatur berapa ranting yang patah, berapa daun yang jatuh, berapa cacing yang belum makan? Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Hebatkah dia? Wa huwal 'aliyyul 'azim. Itulah yang kalau kita baca, setan lari tunggang langgang karena kekuatan ayat kursi. Kemarin Pak Ustadz ada tetangga saya kerasukan setan, saya bacakan ayat kursi, setannya malah ketawa. Loh iya, orang yang membacakan perbuatannya seperti setan. Masa setan mengusir setan? Melanggar kode etik, sesama setan dilarang saling mengusir. Saudara yang dimuliakan Allah, kami tersinggung dengar ceramah Pak Ustadz, berarti setan. Biasanya kalau kertas sudah datang itu berarti sesuai dengan kode etik 600 ml.
Mana yang paling bagus di antara mengerjakan amalan ini? Setiap hari ngaji, sholat duha, sholat tahajud dikerjakan dengan orang lain selalu baik. Dua, melayani masyarakat dengan baik, selalu menerima siapa saja yang baik, bersilaturahim. Habis sholat subuh baca Quran. Kalau tidak bisa baca Quran 1 juz, pilih surat-surat pendek. Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binnas, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah dari lillahi ma fis samawati sampai habis. Sebentar, paling 5 menit. Megang handphone update status 5 jam tahan. Salat duha 2 rakaat. Nggak bisa Pak Ustadz di kantor. Salat duha sudah bisa dilaksanakan seperti masuk waktu maghrib. Jadi kalau di tempat kita waktu maghribnya jam 6.15, maka jam 6.15 sudah bisa boleh salat duha. Tapi katanya salat duha afdal jam 9. Itu waktu afdal. Waktu afdal, waktu jawas sudah boleh. Terbit matahari, lewatkan 12 menit, waktu sepenggalah matahari naik sepanjang qaidah ramhin, setinggi tombak, sudah boleh. Daripada nanti dia kerja, dia digaji oleh negara, memakan APBD, orang ngantri panjang orang ngurus KTP. Pas ditanya, mana pegawainya? Sedang sholat duha 100 rakaat. Sholat duha sunat, melayani orang banyak wajib, karena kau digaji, dituntut di hadapan Allah SWT. Jadi sholat duhanya tetap, ngajinya tetap, tahajudnya tetap, dan melayani masyarakat dengan baik pun tetap. Ini bukan pilihan. Jadi bukan berarti cukup melayani masyarakat. Hayya 'alas shalah di masjid. Dia tetap juga di kantor. Ente enggak ke masjid. Ini adalah ibadah. Ini orang jahil murakkab. Bolehkah melaksanakan sholat di jam pada waktu pelaksanaan resepsi perkawinan? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, hukumnya fasik. Orang yang fasik, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Orang yang fasik tahu dia, tapi dia langgar, maka disesatkan Allah sebagai hukuman bagi dia. Adapun orang meninggalkan sholat secara sadar, secara sengaja mengejek agama Islam, maka dia kafir, dia sudah dianggap sebagai murtad. Kalaulah ada khalifah Amirul Mukminin, dia diminta taubat 3 hari, dipanggil di hari Rabu. Kau mau sholat? Tidak. Sholat buang-buang waktu, mubazir. Hari Kamis panggil, hari Jumat panggil, hari Sabtu pagi